Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, hari ini kita akan kembali lagi belajar bersama saya Muhammad Husain Arifuddin dalam materi teks selanjutnya, yaitu teks surat lamaran kerja. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kita akan memformulasikan aspek kebahasaan dalam surat lamaran kerja. Yang kedua adalah menyusun surat lamaran kerja. Nah, dari kompetensi dasar yang telah saya sampaikan, materi yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran kali ini adalah pengertian apa sih itu surat lamaran kerja. Yang kedua, unsur-unsur surat lamaran kerja, isi surat lamaran kerja, aspek kebahasaan, dan yang terakhir adalah menyusun surat lamaran kerja. Nah, adapun setelah kalian memahami materi pada kesempatan hari ini, kalian diharapkan bisa mengetahui ya tentang surat lamaran kerja itu sendiri, menyusun surat lamaran kerja itu sendiri sesuai dengan kebahasaan yang baik ya, sehingga ketika kalian nanti sudah lulus kuliah mungkin ingin mencari kerja, kalian bisa membuat sebuah surat lamaran kerja dengan baik tentunya. Nah, dalam sebuah surat ya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya salah satu dari kedua orang wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik itu adalah orang yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, yaitu orang yang kuat lagi dipercaya." Ya, jadi anak-anak, ketika kalian besok sudah bekerja, ya ini harus kuat ya, sehat jasmani dan rohani ya, dan lagi dipercaya, karena jujur itu segala-galanya. Ya, siap ya untuk menjadi seorang pribadi yang kuat dan bisa dipercaya? Siap? Ya, tentunya harus siap. Nah, anak-anak, membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu sendiri? Kalian bisa melihat sebuah tampilan gambar tentang surat lamaran pekerjaan yang telah saya tampilkan dalam slide berikut. Bisa perhatikan ya. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih surat lamaran pekerjaan itu sendiri? Nah, surat lamaran pekerjaan itu adalah surat untuk melamar sebuah pekerjaan tentunya ya, pada sebuah instansi tertentu ya, atau sebuah perusahaan tertentu. Nah, fungsinya fungsinya itu apa? Ya, untuk media komunikasi ya, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan ini ya. Jadi materi ini adalah materi yang sangat penting sekali ketika nanti kalian di kehidupan setelah lulus kuliah seperti itu. Nah, di dalam sebuah isi surat lamaran pekerjaan itu sendiri, yaitu berisi tentang hal-hal yang ingin disampaikan pelamar kepada sebuah perusahaan tertentu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar kalian bisa diterima di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu. Nah, berkaitan tentang unsur-unsur surat lamaran kerja, ini ada 8 hal yang harus kalian kuasai sebelum kalian nanti bisa menyusun sebuah surat lamaran kerja. Ada 8 hal. Itu yang pertama, yaitu berkenaan tentang tempat dan tanggal pembuatan surat. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah lampiran surat. Terus selanjutnya nama dan alamat tujuan. Yang keempat adalah salam pembukaan. Dan yang kelima, pembuka surat, 6 isi surat, penutup dan salam penutup, serta ada nama dan tanda tangan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu terkait dari 8 aspek tersebut. Yang pertama adalah ada tanggal surat. Nah, di dalam tanggal surat itu sendiri diawali dari pembuatan dari nama kota ya. Nama kota, setiap nama kota itu diawali dari huruf kapital. Diingat-ingat ya, dari huruf kapital. Setelah nama kota ada tanda selanjutnya, yaitu tanda koma ya, dan tidak diakhiri dengan tanda apapun ya, seperti itu. Contohnya ada di slide, Rembang, koma 20 Agustus 2020. Ini adalah contoh yang benar. Nah, kalau contoh yang bawahnya ya, yaitu Rembang, 20-8-2020.
Nah, ini adalah contoh yang salah, apalagi Rembang tidak ada tandanya 20 AGTS. Lah ini dia disingkat, jadi juga salah. Jadi harus perhatikan ya, sekali lagi nama kota itu diawali dari huruf kapital, setelah itu tanda koma, dan setelah itu tidak ada tanda apapun ya. Ingat, jadi penulisan bulan pun jangan sampai disingkat. Terus tuh yang kedua, setelah tanggal dan kota pembuatan itu berisi tentang lampiran. Ingat, lampiran itu adalah sesuatu yang harus dilampirkan ketika kalian mencari sebuah kerja. Setelah surat kalian buat, itu pasti membutuhkan lampiran-lampiran. Seperti apa sih lampiran itu? Misal seperti fotokopi KTP, SKCK, surat penghargaan atau piagam yang lain yang dibutuhkan dalam persyaratan perusahaan tersebut. Nah, penulisannya gimana? Lampiran titik 2, misal 5 berkas. Ini ditulis dengan menggunakan huruf ya 5, L-nya kapital, B berkasnya adalah juga kapital, seperti itu. Jangan sampai ditulis 5 dengan menggunakan angka ya. 5 menggunakan angka, jangan sampai. Kalau tidak ada lampirannya gimana? Ya nggak usah ditulis seperti itu. Paham ya? Oke. Selanjutnya, perihal atau hal ya. Perihal itu adalah maksud atau tujuan ketika kalian membuat sebuah surat lamaran kerja. Jadi perihal itu sendiri berisi adalah tentang apa? Permohonan ingin menjadi sebuah karyawan, seorang karyawan, atau perihalnya apa? Lamaran kerja, seperti itu ya. Perihal. Terus selanjutnya, alamat penulisan surat. Nah, ini anak-anak, di dalam alamat penulisan surat itu yang sering terjadi adalah biasanya ada kepada YTH. Jelas itu tidak tepat ya. Karena apa? Itu termasuk pemborosan kata. Ingat ya, boros itu temannya siapa? Lah coba ya. Jadi jangan boros ya. Kalau pakai YTH nggak usah pakai kepada. Kalau pakai kepada nggak usah pakai YTH. Bedanya kalau YTH itu jelas memakai tanda titik, YTH titik, seperti itu. Tapi kalau kepada nggak usah dikasih tanda, seperti itu. Nah, YTH misal direktur personalia PT apa, jalan apa, langsung ke penyebutan angkanya. Misal Jalan Slamet Riyadi atau Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta, seperti itu. Ya, jangan memakai kata nomor dan sebagainya itu. Terus selanjutnya, salam pembuka. Di dalam sebuah salam pembuka ya, ada beberapa contoh yang biasa kita gunakan. Misal di sini, dengan hormat ya. Dengan hormat, D-nya kapital, hanya kecil, diakhiri dengan tanda koma. Ingat-ingat, dengan hormat ya, memakai D-nya kapital, hanya kecil, diakhiri dengan tanda koma. Salam sejahtera, S-nya kapital, S-nya kedua adalah kecil, tanda koma. Pak, kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana Pak? Apakah boleh? Boleh saja ya. Yang penting kata yang pertama itu kapital, terus diakhiri dengan tanda koma, seperti itu. Ya, dari sini paham ya? Ya, alhamdulillah. Terus selanjutnya, pembuka surat. Nah, dalam membuka surat ini ya, sebaiknya kalian akan menyantumkan ya, harus menyantumkan iklan dari mana. Misal saya mendapatkan sebuah iklan dari surat kabar, disebutkan surat kabar apa ya, tanggal berapa, bagian pekerjaan apa. Nah, kalian sebutkan. Ini nanti akan saya kasih contoh seperti berikut, bisa kalian perhatikan. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di surat kabar apa, tanggal berapa, edisi berapa, perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian apa. Nah, ini adalah contoh pembukaan yang benar. Jadi jangan bersama surat ini ya, jangan seperti itu ya. Berdasarkan iklan apa ya, identitasnya harus jelas. Ya, dari sini ya, bisa dipahami ya. Oke. Selanjutnya, tentang identitas pelamar. Di dalam identitas pelamar, ini yang perlu dicantumkan adalah jelas. Yang pertama adalah ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Ya, ketika kalian mencantumkan biasanya di sini nama, tempat tanggal lahir, alamat, ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil.
ya ditulis menggunakan huruf kecil. Ya diingat-ingat, ditulis menggunakan huruf kecil. Pak, kalau kapital gimana Pak? Ya tidak tepat ya atau salah. Misal di sini saya akan memberikan sebuah contoh nama. Titik 2 Muhammad Paijo. Nah, M-nya kapital, B-nya kapital. Kenapa kapital? Karena itu adalah nama orang, seperti itu. Ya, dari identitas pelamar ya saya kira sudah paham ya. Terus selanjutnya penutup surat. Nah, ini yang sering keluar dalam sebuah soal. Penutup surat. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Itu adalah yang baku. Pak, kalau atas perhatiannya, kalau kalian sudah menulisnya atas perhatiannya, saya mengucap terima kasih, itu jelas salah, itu salah, ingat ya. Jadi jangan sampai ketika kalian di sini membuat atas perhatiannya udah langsung salah. Atas perhatian Bapak, saya haturkan. Kalau saya haturkan ini bukan bahasa Indonesia yang bagus seperti itu, jadi kurang tepat. Ingat ya, atas perhatian Bapak saya mengucapkan terima kasih, seperti itu. Paham di sini? Paham, alhamdulillah. Terus selanjutnya penutup surat. Dalam penutup surat ya, ini yang sering ditemui adalah hormat saya. Hormat saya, H kapital, S-nya kecil, koma. Ya diingat-ingat, kata pertama itu kapital, S-nya kecil atau kata keduanya adalah kecil, diakhiri dengan tanda koma. Ini diingat-ingat. Terus selanjutnya tanda tangan dan nama pelamar ya. Ini langsung saja ditulis, misal nama orangnya Muhammad Paijo, nggak usah dikasih tanda titik, nggak usah dikasih tanda kurung ataupun digaris bawahi ya, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ya, unsur kebahasaan yang akan kita pelajari ada 4 hal ya. Ada 4 hal dalam unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah ketepatan pilihan kata ya. Contoh yang tadi, nya itu salah, harusnya diganti dengan bapak atau ibu atau saudara. Yang penting adalah kata sapaan. Yang kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Jadi kebenaran struktur kalimat ini harus kalian pahami. Terus yang ketiga adalah kepaduan paragraf. Jadi antara paragraf 1 sampai terakhir harus nyambung, dan ketepatan penggunaan ejaan sesuai dengan EYD-nya. Jelas ini harus kalian kuasai. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang materi tadi, yaitu tentang aspek kebahasaan surat lamaran kerja, untuk materi yang terakhir adalah kalian diharapkan bisa menyusun surat lamaran pekerjaan. Adapun teknik-teknik ataupun langkah-langkah dalam penyusunan surat lamaran kerja, itu yang kalian bisa lihat adalah sebagai berikut. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jelas sekali. Ketika kalian di sini menggunakan bahasa yang tidak baku dan sebagainya, nah ini nanti akan membadirkan kata atau mungkin bahkan tidak dianggap seperti itu. Terus yang kedua adalah menulis dengan kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Yang ketiga adalah tulis tangan. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu atau mungkin di institusi tertentu, ini biasanya menggunakan tulisan tangan sebagai syarat untuk menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Ya, terus selanjutnya adalah memperhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Jelas ya, itu biasanya ketika kalian menulis ya, itu ada coretan-coretan atau mungkin ya bekas-bekas tangan kalian. Nah, ini harus diperhatikan. Terus selanjutnya adalah mengisi secara jelas data diri kalian. Ya, jangan sampai ketika kalian mengisi surat lamaran yang akan kalian buat, kalian memberikan data palsu seperti itu ya. Lampiran-lampiran dokumen pendukung ini juga harus kalian penuhi secara baik ya. Nah, demikianlah pembelajaran pada kali ini untuk menguji kemampuan kalian pada materi menulis surat lamaran pekerjaan. Silahkan kalian buat sebuah surat lamaran pekerjaan ya, dan akan kalian kirimkan kepada saya ya dengan link di bawah ini. Oke ya, mari kita akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.